Mematikan, tombak, pedang, dan palu perang menghantam tanpa ampun. Prancis kalah telak. Ratusan bangsawan mereka tewas atau tertawan. Agincourt menjadi kemenangan gemilang bagi Inggris, dan Henry V menjadi legenda hidup. Bab V, Raja Dua Negeri. Kemenangan ini membuka jalan bagi Perjanjian Troyes pada tahun 1420. Di bawah perjanjian itu, Henry diakui sebagai pewaris tahta Prancis dan menikahi putri Catherine dari Valois. Pernikahan ini bukan hanya aliansi politik, tapi juga kisah cinta yang membawa ketenangan bagi sang raja setelah bertahun-tahun hidup di medan perang. Namun Henry tidak puas hanya dengan gelar. Ia kembali ke Prancis menaklukkan kota demi kota dengan strategi yang brilian. Di Eropa Barat, ia dihormati sebagai pemimpin saleh yang selalu hadir di gereja, tetapi di medan perang ia adalah singa yang tak kenal takut. Bab V, Kejatuhan Singa. Tahun 1422, Henry kembali ke Prancis untuk meredam pemberontakan di Meaux. Namun penyakit disentri menyerangnya. Tubuh yang pernah memimpin ribuan prajurit kini rapuh. Ia tetap memikirkan negaranya, memberikan perintah hingga napas terakhir. Pada 31 Agustus 1422, Henry V wafat di usia muda 35 tahun. Istrinya Catherine memegang tangannya, sementara para ksatria menunduk dalam keheningan. Ia meninggalkan seorang bayi, Henry VI, yang kelak akan mewarisi mahkota Inggris dan Prancis, namun tanpa bimbingan sang ayah. Epilog, warisan dari seorang raja. Hanya 9 tahun Henry V memerintah, namun warisannya melampaui waktu. Ia meninggalkan Inggris yang disegani, pasukan yang dihormati, dan nama yang akan selalu dikenang dalam sejarah. Ia hidup bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai prajurit di tengah rakyatnya. Bahkan William Shakespeare, 2 abad kemudian, menghidupkannya kembali di panggung teater, mengabadikan semangatnya lewat kata-kata yang menggetarkan. We few, we happy few, we band of brothers. Itu bukan sekadar dialog, tapi gema dari hati seorang raja yang mencintai bangsanya sampai hembusan napas terakhir. Warisan Raja Henry yang kelima, bayangan Agincourt dan impian takhta ganda. Ketika Raja Henry yang kelima berpulang di istana Bois de Vincennes pada tahun 1422, usianya belum genap 40 tahun. Dunia berduka bukan hanya karena seorang raja muda telah tiada, tetapi karena ia meninggalkan sebuah jejak yang lebih besar daripada hidupnya sendiri, jejak yang terukir di medan perang, di perjanjian perdamaian, dan di hati rakyat Inggris. Henry meninggalkan warisan yang dibangun dengan darah, keberanian, dan keyakinan. Ia adalah raja yang membuktikan bahwa seorang penguasa bisa mengangkat bangsa dari keterpecahan menuju kejayaan, meski hanya sebentar. Sang raja prajurit, Henry bukan raja yang hanya memerintah dari balik takhta. Ia berperang bersama tentaranya, berdiri di lumpur yang sama, menanggung hujan, lapar, dan dingin yang sama.